Hak limo namanya Zulfadlin, ya. Sudah kita sebut tadi. Nah, bagian Zulfadlin ini artinya pasti atau bagian-bagian. Nah, ya, bagian-bagian dari harta yang cair tadi. A, ya setengah. B, seperempat. C, 8, D, 1/3, E, 2/3, 6, F, 1/6. Ahli waris yang mendapat bagian salah satu dari 6 macam bagian tersebut ini dinamakan ahli waris Zulfadlin. Ada yang beku di bentuk rumah, tanah, toko, mobil, motor, ini beku. Ada lagi hartanya cair, ATM-nya itu cair, emas cair bisa dijual, misalnya. Nah ini dulu jual, ini dulu cair. ATM-nya berapa, jumlahnya, emas tadi berapa suku dijual, tambahkan ke ATM. Nah, itu dulu yang dibagi. Itu dulu hitung jumlah seluruh. Bank dulu 1/4. Aku udah ganti anak tadi. Atau 1/8 kalau ada anak. Ya baru ke anak-anak. Jadi harta yang belum cair masih beku bentuk rumah dan lain-lain. Nah itu nunggu laku, nunggu dia sudah cair. Tidak baca di tempat-tempat. Laku pembayaran siap, nah, itu cair baru. Laku itu siapa boleh melihat anak dewek boleh, lemboni dia lagi boleh juga. Dia melihat atas nama seperti orang lain, pembagian dia tetap dapat anak dia. Jadi kita kalau ada simpenan yang beku atau cair, wajib anak ini lagi tahu. Itulah wasiat, ditinggalkan wasiat. Apa punya ini. Jangan sampai anak tadi tidak tahu. Yang cair juga mungkin emas kita beli, bini tahu, harus tahu bini juga beli tapi harus tahu. Tabungan ATM harus tahu. Jadi kita lagi ini tak baca disembunyikan tadi sesuatu itu harus tahu. Yang paling dekat bini, yang paling dekat laki. Anak itu kalau kita ngomong baru dia tahu. Jadi jangan takut-takutan nyimpan duit dengan bini, takut. Jangan mancang sekam buaya. Jadi PW, oke, maknya bisa kita mati, maknya kita ngomong ini pada nama kamu, atau ini mak kau, nama kau minta, ini ayah tahu simpanannya. Jadi kita lagi ini harus fair, keterbukaan. Nah, ada lagi rasio di antara kita ya. Ini untuk mengamankan dulu isi rumah ya. Jadi bini lagi harus tahu, jangan
Anda tahu bongkar-bongkar, no, nak ngomong apa? Buka bupati, no, kejut. Oh, yang banyak pangkal. Dia juga bangsa. Tak tahu lah, tak tahu. Sampainya, dah sampai dia sama anak. Ada dendam apa pada ngomong itu, juga. Besok dia kembang. Ini bukan rodo, bukan. Akibat tidak ngomong, akhirnya saling benar tidak? Jadi lagi pilih itu harus itu, ya. Jangan udang di balik batu, lemak udang pada godong-godong. Ini serius ini masalahnya, ya. Belajar ini serius. Masing-masing kita punya keluarga, kan. Butuh lapang itu nasib kita, yang penting bacaannya tahu, yang penting tahu dulu. Jadi kita lanjutkan dulu, ya. Yang berhak limo namanya Zulfadlin, ya. Kita sebut tadi. Nah, bagian Zulfadlin ini artinya pasti atau bagian-bagian. Nah, ya, bagian-bagian dari atau yang cair tadi. A, ya, setengah. B, seperempat. C, perlapan. D, sepertiga. E, 2/3. 6. F, 1/6, seperempat. Ahli waris yang mendapat bagian salah satu dari 6 macam bagian tersebut ini dinamakan ahli waris Zulfadlin. B, asoba. Asoba ialah wong yang berhak mendapat pusaka dan pembagiannya tidak ditetapkan dalam salah satu 6 macam bagian tersebut di atas tadi. Junjuk baik bagian baik, ya. Jadi yang 6 tadi pastinya itu, ya. Ya, kita uraikan siapa yang boleh 10/6, siapa yang boleh 2/3, ya. Ahli waris asabah menerima pusaka salah satu di antara 2, yaitu menerima seluruh pusaka atau menerima sisa pusaka. Jika ahli waris Zulfadlin tidak ganti, orang 6 tadi tidak ganti, kan? Ini dia tidak. Ia menerima seluruh pusaka. Tetapi kalau ada Zulfadlin, ia menerima sisa harta pusaka setelah ahli waris Zulfadlin mengembek dari bagian-bagian. Jadi asoba ini tidak pasti, Zulfadlin pasti. Itu dulu pemahamannya, ya. Baru kita baca siapa asoba, siapa Zulfadlin. Zulfadlin tadi sudah kita uraikan itu, ya. Sekarang asoba. Susunan asoba. Ahli waris yang masuk golongan asoba ialah 1 anak laki-laki. Dewe-dewe, oh mantap. Tak ganti kan roh, ya tidak ganti. Kalau tak ganti, anak tunggal, maknya mante, maknya kurang nyusul. Pakam ini pindah ni ani beri nama gano 3 serok 3 kopiah beri nama. Kalau Cina ada kondisi anak-anak kita orang ngomong dia ini nak waso
Golongan asoba nomor 2. Anak laki-laki dari anak laki-laki cucung lanang terus ke bawah. Cucung ada dari anak lanang. Yang lain dah kata kalau dikompak yang mak yang tidak. Jadi hal itu yai balik ke cucung. Jadi kata kalau semuanya cucung siko itu pun adik dulu pun itu. Nomor 3 ayah. Berapa? Hanya asoban nih, hanya kamu tuh. Nomor 4 datuk laki-laki terus ke atas. Datuk ni nenek. Lagi abah punya harta. Kalau harta abah yai sebelah mak, kira-kira boleh. Harta abah yai ini yai sebelah ibu, sebelah mak. Ya kita bahas itu ya. Saudara laki-laki seibu seayah, bujang atau gadis mati berduit, mau gadis lah, tahun lanang, tidak mati berduit, dah bincang ini. Ada dua anak, saudara laki-laki seayah atau ayah. Kalau harta ibu seayah, mak siko, mak dua, itu seayah namanya. Benar kan? Mak dua ni ada anak kan? Mak siko, seayah namanya. 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah seibu cucung. Dulu lanang dari lanang ulah cucung. 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah ponaan. Paman seibu seayah. Paman seibu seayah dengan apa kita? Dulu apa? Dulu apa lanang? Seibu seayah dengan apa kita? Paman seayah, mak lain. Apa kita punya mak gua? Mak kita. Boleh dia. 11. Anak laki-laki dari paman, misalnya dari paman laki-laki seibu seayah, misal bak pedulu. Anak laki-laki dari paman. Paman ini dulu apa? Anak kan? Misal kan berarti kita ya. Itu golongan asoba. Misal itu hebat itu. Dia jadi wali, dia baca ngawini, dia boleh bagi surat. Adik keuangan. Bak kita bawa Ustaz semua peran bawa anak kami, anak peran betina, anak Ustaz lanang, anak peran anak berlaki, anak Ustaz wali. Peran ni betina wali, anak misalnya. Anak Ustaz kau baca ngawin ni anak peran waris tadi boleh pun. Kantor bisa nanti. Kau nak boleh nanti dengan bala nak sekolah, memutuskan serotor, itulah. Bang jangan boleh wangi, jangan tidak. Ini mana bertakar? Ini pada Tuhan pun, tunjuk. Ya boleh. Faham tak? Mau nak belajar itu lagi, harus belajar hal-hal. Jadi kita tahu perjalanan duit aman. Lanjut nomor 12.
laki-laki dari paman laki-laki. 13 anak laki-laki yang memerdekakan, 14 perempuan yang memerdekakan. Jadi kita jelaskan satu-satu. Keterangan ahli waris asabah mendapat bagian menurut urutan tersebut. Jika ada asabah yang terdekat, maka asabah yang kemudiannya tertutup. Ini urutannya 1 sampai 14 itu ya, jangan balik-balik. Umpama asabah nomor 2, siapa nomor 2? Anak. Nah, cucu kan? Udah ya? Tertutup ya, karena ada asabah nomor 1. Ada anak cucu. Tak boleh. Baliknya mbak yang belum mati, yang punya waris masih ada. Tak boleh juga. Ustaz masih itu Anjim meninggal. Anjim ada anak anjing kawan. Jadi masih itu atau ya paman. Kalau ayah mati, anjing mati, ada anak turun itu lah. Jadi dunia itu harus tercatat. Jangan nampak lain. Aku dah boleh tengok bagaimana cepat asal duit aku sinar itu cepat asal sudah ngepul mentu dia. Demikian juga cucu laki-laki dengan ayah seterusnya. Dalam hal ini dikecualikan datuk laki-laki dan saudara laki-laki seibu saya atau saya. Artinya nenek laki-laki tidak menuntut saudara laki-laki tersebut apabila nenek laki-laki berkumpul dengan saudara laki-laki, maka keduanya memperoleh bagian. Nomor 2, ayah dan datuk laki-laki sebagai ahli waris Zulfadlin. Ayah dan datuk, bak masih, yai masih. Tetapi juga dapat duduk sebagai ahli waris asabah apabila anak atau cucu laki-laki datang. Itu contohnya ya. Ayah atau nenek ya, laki-laki sebagai ahli waris Zulfadlin tadi, yang pasti boleh tadi ya. Tetapi dapat duduk sebagai ahli waris asabah ke bawahnya apabila anak atau cucu laki-laki dah ganti. Ya balik ke bawah, balik ke ini. Itu yang diai boleh. Jika anak atau cucu laki-laki atau ayah tidak ada, anak, cucu, abah dan ganti, ya, maka datuk atau nenek laki-laki sebagai asabah tetap. Jika ahli waris yang tersebut ada, maka ayah dan datuk laki-laki tetap berkedudukan sebagai ahli waris Zulfadlin. Dapat ya? Anaknya mati, cucunya mati, harta atau cucu, ya ini masih itu. Bingung tak kan?
kita ni dari yai ya, yai. Ada anak yai ni tadi, ialah abang kita kan. Kita ni tadi ada anak pulau. Jadi kita ni anak abang, anak kita ni abang tadi masih hidup, ya. Anak kita bercucuk dengan abang kita. Benar tidak? Abang ni mati, abang mati. Aku ni tadi cucuk berduit kan, mati pula. Yai masih hidup. Nah itu dia. Yai sebelah abang tadi. Jadi dia tu baca naik turun asobah bisa jadi Zulfadlin. Benar kan? Zulfadlin bisa jadi Masya Allah. Nah kita baca dulu pendapat ahli waris asobah. Boleh berapun nanti. Asobah itu mendapat atau tidaknya terbagi atas beberapa hal. Satu, ada asobah yang boleh seluruh harta mayit jika si mayit tidak meninggalkan ahli waris melainkan dia seorang. Dia masuk yai tadi. Wah dari mama, ibu, mendengar, dia bujang atau gadis, tak berlaki atau banyak mati. Naik kan bukan ke bawah, gelandana ke bawah, ini naik. Naik jadi mana? Apa nak baik-baik sama yai itu? Dan kiuk ke yai itu? Yang namanya ada cucunya. Dua hal itu dibagikan to antara asobah jika si mati meninggalkan lebih dari seorang asobah yang sepakat, yaitu umpama dua anak laki-laki saudara laki-laki atau sebagainya. Jadi boleh kan dulu boleh, anak boleh. Lagi itu ya. Tiga, ada yang dapat segala sisa selebihnya dari bagian ahli waris Zulfadlin. Sisa yang seluruhnya boleh. Empat, kalau ada perempuan yang sepangkat dengannya, maka laki-laki dapat 2 bagian dan yang perempuan dapat 1 bagian. Ini golongan asobah ini ya. Lain beda dengan Zulfadlin tadi. 5, ada yang kosong, tidak dapat apa-apa jika tidak ada sisa dari harta itu, yakni kalau sudah terbagi habis kepada ahli waris Zulfadlin, nyokot jagi. Jadi ini uraian dulu ya, pemahaman Zulfadlin sama asobah, pemahamannya dulu. Jadi baru kita tetap ke pembagian Zulfadlin yang pasti, yang pasti niat boleh. Itu anak yang 6 golongan tadi ya. Kalau asobah itu tidak pasti dia. Kalau ada yang dekat, dia boleh sisa. Kalau dekat tinggal dia habisin. Jadi dia tidak pasti. Tapi Zulfadlin pasti. 10, nomor 10. Pendapat ahli waris Zulfadlin.
Artinya yang golongan 6 tadi ya, yang pasti boleh tadi. Bagian harta pusaka yang tersebut dalam Al-Quran ada 6 bagian, sebagaimana yang telah diterangkan dalam bab nomor 7. Sub pokok bahasan A. Yang dapat setengah, separuh, setengah dari harta pusaka menjadi 5 wong. 5 ekor ni, boleh separuh. Urut 1, anak betina apabila hanya seorang diri, tidak mempunyai saudara. Allah yang memaginya ya. Kita baca dulu firman Allah. Surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Titik-titik. Dan jika anak perempuan, anak betina itu seorang baik, seorang diri, ditinggal baknya, bak atau mak sudah mati, ia memperoleh separuh seluruh harta. Mana separuhnya? Mak nak kata, kalau ada mak, biasa sekolah 8 dulu, dari sudah dibek, dia boleh separuh. Separuhnya dulu apa? Katik misal, misal tadi dulu apa tu mungkin beragam masih ada ni, yang omah-omah masih ada. Anak betina, jangan juga tahu, jangan lewek kita bawa betina lewek. Dulu bakal masih ada. Jadi seluruh hal tu ditinggalkan, tak ganti lagi yang lain, cuma dia lewek. Separuh itu segalanya baik separuh. 1,000 baik 500 juga dia 500 Zulfadrin tadi dulu apa tadi kan mati dulu apa anaknya amisan tadi dulu paman, anak paman benar kan? Amisan paman. Jadi orang Cina wajib juga jangan nangkep ikan lo. Aku dewe anak, aku dewe, kalau aku boleh, dia dulu aku dewe. Allah itu, cuma itu dulu, bak kau dulu bak kau, Cina ulana boleh kan? Naspayu dari dia dari bagikan, dulu bak. Nomor 2, anak betina dari anak laki-laki, cucu betina apabila hanya seorang diri, tak ganti anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu betina. Anak betina dari anak laki-laki, cucu betina saja. 3 saudara perempuan seayah dulu, jika hanya seorang diri dan tidak ada yang tersebut nomor 1, nomor 2, nomor 3. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idimru'un halaka laisa lahu walad walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Titik-titik, jika seorang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan dulu, maka bagi saudaranya yang perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Harta dulu, hati anak, kalau dia berbini mati,
apa dia bujang. Jadi dulu berzina boleh separuhnya yang dekat tadi. Namun berikut Fan laki suami jika tidak ada anak ya anak atau tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak dah ganti ya mana ada cucu. Firman Allah Subhanahu wa taala juga surah An-Nisa ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagimu suami-suami seperluo dari harta yang ditinggalkan oleh bini-bini itu jika mereka tidak mempunyai anak. Bini berduit mati dia, hartanya banyak, tolong yang lanang jangan sampai galau. Pagunya siapa? Dulu yang punya harta, dulu bini TV. Bagusnya menandung dulu. Jadi setelah gender, jadi setelah pulau dulu bini tadi dan mana-mana. Yang bagi-bagi dulu mbak, lanjut yang mati nggak ada kan? Ini hal itu tidak mana-mana. Zaman baru ni ada kenoman. Bicara lagi kalau dia mau lain. Jadi mati bini berduit, tadi anak laki tadi boleh sebab Masya Allah. Nak jujur ini andaikan jatuh di kita, minta bini kamu panjang umur, baru tahu jatuh di kamu. Bini berduit, yang anda tidak tahu macam-macam. 3 hari balik ke kantor, tukar nombor rumah, tukar nombor, kalau tukar nombor nak kacau. Jadi separuh boleh tak? Dulu bini je kumpulkan. Kak cik kau ni saya tua nanti bini kita. Kak cik kau ni separuh dari harta ayu kau. Ada dempet, separuhnya. Sanggup tak? Sanggup tak? Duit itu bukan pisang busuk, bukan pepek dos. Bukan itu lah aja, cuma tahun minggu boleh. Makanya harta ini memang melarat hari takjub. Senjata makan, buktinya ni jelas. Maka wajib kita belajar. Guru-guru kiai berdosa tidak ajar. Semayang atau lah diajari berat. Yang lain ini mesti guru-guru ngajari. Soal orang lima dan lima usai. Peminya hukum Allah. Semayang hukum Allah. Zakat hukum Allah. Sama. Maka ada kamu ngomong oleh apa sih? Jadi, ya, ada dulu. Segala wajib pada ayatnya ada, kan itu ngalang-ngalang, mana kan hadisnya ada, nyampe tu. Segala pribadi nurut kalimat tersebut. Kita lepas kalau Allah esok nanya sudah kau sampaikan. Dan pada pribadi, ada jujur dari dan urus. Berat beban dia. Nah itu tadi golongan yang boleh separuh ya, yang boleh separuh. Ada 4 tadi ya. Ingat-ingatnya juga ya. Tak lupa buka tanya ke.
kita berpindah seperempat, yang boleh seperempat. B, yang boleh seperempat dari harta mayit dari yang ditinggalkannya tadi ialah dua ekor wong. Dua ekor ya, golongan dua ya. Ekor. Satu laki atau suami jika ada anak atau ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, boleh seperempat. Jika ada anak laki, jika ada anak atau bini, jadi laki boleh apa. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sambungan ayat ini. Wa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu wahai laki-laki mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan. Bini mati atau anak, bini berduit. Nomor 2, bini, istri atau beberapa orang istri. Jika tidak ada anak, tak ganti anak atau tak ganti cucu dari anak laki-laki. Juga firman Allah sambungan ayat tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Para istri-istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu dah kate anak. Jangan ngelain kalau biji. Jadi biji itu boleh seperempat. Nah, jadi dua golongan ya, laki dan bini. Masing-masing tidak punya anak. C, bahasan yang mendapat 1/8 dari harta pusaka menjadi bagian istri beberapa orang istri apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki atau cucu. Firman Allah Subhanahu wa taala sambungan ayat tadi di surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kana lakum walad falahunna as-sumunu mimma taraktum. Artinya, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Laki mati, laki atau harta atau anak. Dorongannya seluruh harta yang terkumpul yang sudah cair tadi, baik dulu 1/8. Baik 1/8. Nah, sisanya baru ke anak. Jangan ke anak dulu ya. Kayak begini. Anak rinci ya. Kita misalnya 10.000. 5.000. Ada ya? Ada tak? 1/4 2.500. Benar ya? 1/8 1.250. Catat ya? Satu lagi 10.000. Sakit besar ada 10.000 nilai.
10 juta, baik lah. 10M apa, 10T. Bukan 10 ni, baik kecil 10,000 ni. 10,000, separuh peluang 5,000, seperempat 2,500, seperapan 1,250, 2/3 6,6,7, jadi 6,670. Ini 2/3. Sepertiga 3,33, jadi 3.333. Seperenam 1.660, jadi 1.666. Ini hak Dzulqa'dah mempunyai bagian yang tertentu tadi. Asobah bukan ini bagian paman. Asobah itu sisip boleh galau, sisip tak boleh, sisip percian. Jadi 6 golongan tadi yang dikatakan pastinya nih, ya, 6 golongan tadi. Jadi bagian-bagian ini supaya kita ngerti. Separuh kau boleh, 10,000, 5,000, 5,000 nya ada yang lain. Separuh, seperapat. Jadi 10,000 itu bagi 4, benar? Seperapatnya 2,000, kisah berapa? 7,000. Itu dulu laki tadi anak kapan boleh, sisanya dulu laki, dulu yang punya harta. 1/8 dari harta yang sudah terkumpul, ya, baik dulu 1/8 untuk yang ada anak. 1/8 tadi kan dia anak, sah dia boleh 1/4. Ada anak separuhnya dari 1/4 ke 8. Kalau 10,000 tadi 1.250, 2/3 dan seterusnya, 1/3, 1/6. Oke, kita uraikannya. Yang penting separuh, 1/4, 1/8. Ini yang ada di buku tadi. Ya, separuh petino dengan NWI, ya. Seperempat ya, ganti anak nanti, ya. 1/8 ada anak. Ini yang penting, yang berguna di kita ini. Kalau 1/2/3 ini jarang ketemu gitu. 1/3 dan 1/2. Cuma kita pelajari kan. Paham ya? Mudah-mudahan kita boleh ilmu besar ilmu ini. Ini separuh agama baru paham, Masya Allah. Kita lanjutkan lagi. D 2/3. Berapa 2/3 tadi? 6,6,7, benar kan? Yang mendapat 2/3 dari harta pusaka menjadi 4 bagian, 4 wong. 1, 2 orang anak perempuan atau lebih, jika mereka tidak ganti, tidak punya dulu laki-laki, tidak ganti dulu anak, betina kan? Allah jelaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, surah An-Nisa ayat 11. Fa'in kunna nisa'an fawqasnatain
falahun as-sulusa ma tarak. Artinya jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Tidak kan? Tidak habisi. Kalau cuma siko anak betina berapa ini? Baru abunya mamang itu. Nah, ini juga tidak habisi. Sisanya mamang ini. 2 orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki cucu. Jika mereka tidak ada anak perempuan atau saudara perempuan, jadi anak atau cucu, boleh juga ya, bertiga kan, cucu tadi. 2 saudara perempuan sekandung lebih atau lebih. Jika ada kata anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, nanti cucu nanti dulu, semua itulah, atau saudara laki-laki mereka. Berarti lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala juga surah An-Nisa ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saudara. Fa in kana tasnataini falahuma sulusani mimma tarak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 wong, 2 ekor, maka bagi keduanya 2/3. Bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Masya Allah. Dan habisnya gimana? Nomor 4, 2 wong saudara perempuan, 2 saudara perempuan seayah atau lebih. Jika tidak ganti yang tersebut, nomor 1 ada ganti, nomor 2 ada ganti, nomor 3 ada ganti, atau saudara laki-laki mereka. Jika dia. Lanjut halaman 15. Yang mendapat 1/3. Sepertiga dari harta pusaka menjadi 2 bagian. Bagian 2 orang. 1 ibu, 1 ibu. Jika tidak terhalang, artinya jika tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau tidak pula meninggalkan 2 orang saudara, baik laki-laki atau perempuan, baik seibu, seayah, atau seayah saja, atau seibu saja. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah An-Nisa ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummil hissulus. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya, maka ibunya mendapat 1/3. Jika seorang meninggal tak punya anak, ibunya ada, ibunya boleh 1/3. Nomor 2, 2 wong atau lebih dari saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan yang seibu, bersama ayah bapak lain atau ibu. Firman Allah juga dalam surah An-Nisa ayat 12. Allah syaitan rajim dalam ayat. Fa in kanu aktsara min dzalika fa hum syuraka'u fis sulus. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 1 wong, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu.
Jadi apa namanya, bahkan jika saudara-saudara seibu, dulu ibu ya, tapi dari siko, maka sepertiga tadi yuk ke dia bagi F yang mendapat 1/6 dari harta pusaka menjadi bagian 6 ekor, 6 wong. 1 ibu jika ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau 2 wong atau lebih dari saudara laki-laki dan perempuan. Ibu boleh 1/6. 2 ayah jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Dan untuk 2 wong ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggal oleh anak tadi kan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jadi datang habis jika anaknya kalau ya neneknya masih. 3 nenek perempuan, jika tidak ada ibu, nenek ada ibu kata lagi. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ani Bani Buraidah an abihi radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala lil jaddatis sudusa idza lam yakun dunaha ummun. Rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahihahu Ibnu Zaimiyah Ibnu Jarudi wa Ibnu Uzaimah dan Ibnu Duraidi, dan dikuatkan wa Ibnu Waqwah Ibnu Adi. Jadi banyak rawi hadis ini ya. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu, mereka berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan, menunjukkan bagian 1/6 kepada nenek jika tidak terdapat yang menghalanginya, yaitu ibu. Ibu ada adik, nenek masih ada, boleh 1/6. 4 cucu perempuan, cucu betina dari anak laki-laki, jika bersama-sama dengan seorang anak perempuan sekandung. Jadi anak boleh, cucu boleh. Ini boleh 1/6 jadi. Nomor 5 saudara perempuan seayah, jika sama-sama seorang saudara perempuan sekandung, dulu betina. Datuk laki-laki, nenek laki-laki, yai, dah ada ayah, mbak dah kata mati, yai masih ada. 1/6 juga menjadi bagian seorang dari anak ibu atau saudara laki-laki atau perempuan seibu. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala inna ibni mata famali min mirasi wa qala lakasudusu falamma walla da'ahu wa qala lakasudusun akhar falamma walla da'ahu faqala inna sudusal akhara ta'matun rawa.
dan imam yang 4 termasuk imam pun sampai hadis ini. Lanjut, artinya dari Imran radhiyallahu an bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ia berkata, sesungguhnya anak laki-laki dari anak laki-laki cucu saya telah meninggal dunia. Nabi cucu meninggal. Maka apakah bagiku ada bagian dari peninggalannya? Cucu ini boleh mati, apakah aku boleh? Maksud itu kan? Beliau Nabi SAW bersabda, bagimu 1/6 bagian. Tatkala wong itu berpaling hendak pergi, beliau Nabi SAW berseru dan bersabda, buatmu 1/6 lagi. Maka tatkala wong itu berpaling nak pergi lagi, beliau manggil lagi dan berkata, bersabda lagi, dan 1/6 lagi itu bagian 1/6 lagi itu sebagai makanan. Nah, jadi tetap boleh bagian 1/6 tadi nenek dari cucu mati berduit. Nenek macam. Jadi abah ada abahnya, ada ibunya, nyai kita ni kita anak dari abah, jadi cucu nyai kita ni berduit. Jadi anak abah mati, ibu mati, nyai masih. Nah, itu yang dimaksud. Sebab sisanya siapa? Misal kita, mamang kita, misal dan seterusnya. Jadi asobah itu sisi kosong, sisi dia boleh. Kata yang lain ke asobah itu. Nah, kalau itu pasti itu pasti boleh. Itu pasti. Masya Allah, hebat hukumnya. Jadi kelirunya kalau tidak belajar, jadi begitu marco yang hijau. Dan kalau kamu sudah ngejauh tahu, maaf, karena dulu seperti kamu lah belajar ini ya, dikit-dikit kamu ngerti, kamu jauh tahu, tidak nurut, nak berkedak sudah. Kamu jangan penyebab kamu memaksa jadi barang. Nanti kita sampaikan tidak niong, jangan sampai jadi barang. Nanti saya kamulah aku nyampe. Soalnya aku dah berasa lagi. Jadi kita ada usaha ngomong sama bini. Si dulu tadi betina juga tahu jangan ngomong sama laki. Itu ni mantu wong lain. Ini pusako bini, bukan pusako itu, pusako laki. Aku bini namanya apa? Lanang betina bawa deh. Punya laki punya bini, betul kan? Jangan diajak laki, jangan diajak bini. Ada pelatihan. Ini sudah prakteknya ini. Tahan balik absen sesuai data. Janu anak gua, aku Pak Ustaz. Itu mak aku ya. Iya Pak Ustaz. Mampu ya kalau tahu ya. Kalau bisa dia. Janu aku Pak Ustaz. Itu lakiku maaf Pak ya. Iya Pak Ustaz. Yoseng dulu, karena bukan haknya. Kalau ngimpas, tadi itu ada itu. Tahu tak?
bini pula kena pusaka dari banyak kita mantulah, jangan nyempal begitu. Kalau nak adik-beradik laju lah, tinggal lah. Faham tak? Bukan urusan gitu. Kecuali di pandang yang kita tahu dia minta pandangan jo sebagai mengeluang, aku sedikit pandangan baik, aku walaupun nanti aku unjuk pandangan baik. Ya, walaupun aku IP kamu, dia menunjuk pandangan. Karena diminta. Kali tidak udah mantulah cepat. Memang tidak boleh nih yang urusan laki bini namanya. Urusan bini adik-beradiknya, laki namanya. Kan ada urusan. Kalau urusan anak kita laki bini atau kita kan anak kawin, anak kawin, anak apa itu kita waktu. Dulu kita mau datang, benar? Kita mau datang. Ini dulu dia. Kenapa namanya? Kadang-kadang kita nanti panas-panas, yang apa oleh itu. Mau lagi ni kalau dahulu di masanya ngamuk kali ya, anak serius kan kasar dan kayak segala kau kalau tidak balik panggil orang itu kita diminta kita tidak tahu coba agama, coba Al-Quran, coba hadis apa itu pengawal. Tapi ke situ lain pikiran. Yang menang tadi menang, yang minta anak tadi dulu tadi. Kadang-kadang itu belanja, kadang-kadang di rumah dia tengah adik-adik ayo. Ayo. Cuma dia tahu dulu anak-anak kiai. Yo kiai sudah. Datang pokoknya lain apa jadi duit tadi. Kiai jual anak manton. Yang berkelas sudah. Aku boleh saksi mereka kemakan angkotnya boleh gentahan. Dan mereka terkumpul di depan kita saksi. Boleh begini, boleh beda. Cik balak lah, boleh anak tak tahu situ. Sering ada balik. Nangis ada. Oh gila. Susahnya nak kalau dulu. Yang saya dibantah. Tonton ya banyak umum serik nasib itu juga ya saya bilang malu ya yang benar. Yang kedua itu alat ketekaknya dulu ini dan nunggu dilawang tak belajar tak pernah dulu panjang itu kalau jadi itu sudah yang tahu lagi lingkup apa lagi tak tahu waktu itu benar beda. Jangan kamu serius ini. Nah, inilah kira-kira hal-hal yang penting bagi kita menghadapi keluarga, menghadapi atau ya jangan sampai kita kehausan, kelaparan. Ini adalah bagian-bagian. Ini bukan kiai yang ngaturnya, Allah. Maka dibukukan pelajaran ini supaya tidak gagal paham. Nomor 11, gugurnya ahli waris. Tahu gugur? Tidak kok. Jangan namang sana boleh lah. Di atas telah diterangkan bahwa ahli waris yang lebih jauh dari si mati terhalang oleh ahli waris yang kepala dari si mati. Misalnya 1. Bagian untuk nenek perempuan jadi gugur karena ada ibu atau datuk laki-laki terhalang karena ada ayah. Benar kan? Nanti gugur terhalang ada ibu.
nenek cuma jadi baik nak disuruh bayar nak beli apa hewan apa yang cip-cip kita tu nak jadi baik, tapi bagiannya tak boleh ni enak percik baik kejap pula yang berduit nenek tunjuk sumpahnya ya. Nomor 2, bagian saudara ibu menjadi gugur karena ada salah seorang dari 4 macam ahli waris, yaitu A. anak, B. cucu dari anak laki-laki, C. ayah, dan D. datuk laki-laki. Jadi saudara ibu bibi ya. 3, bagian saudara laki-laki sekandung menjadi gugur karena salah satu seorang dari 3 ahli waris, yaitu A. anak laki-laki, dulu dewa wanaan dengan dulu itu tuanya. B. cucu laki-laki atau dari anak laki-laki. C. ada ayah pula. Dulu isabillah. Jangan tahu bila masalah hati, akan boleh juga benda dulu gimana? Kacau. 4, bagian anak ayah, saudara laki-laki atau perempuan seayah jadi gugur karena adanya salah seorang tersebut di atas, yakni anak laki-laki atau anak cucu laki-laki dari anak laki-laki atau ayah, juga jika ada saudara laki-laki seayah seibu. 5, 4 wong dapat menarik menjadi asobah kepada saudara-saudara perempuan mereka, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, sekandung seibu, seayah seayah. Nah, jadi 4 uang gugur kalau ada yang lebih pagak dari ya. Ingat itu ya, 5 jadi gugur. Lanjut, menetapkan bagian-bagian ahli waris. Jika A. mati meninggalkan beberapa ahli waris sebagai berikut: ibu, ayah, suami, datuk, paman, anak dari paman, anak laki-laki, anak perempuan, saudara seibu atau seayah atau sekandung. Di antara mereka mesti kita selik siapa-siapa yang mendapat pusaka dan siapa-siapa yang terhalang atau mahjub. Yang tidak terhalang artinya boleh. Nah, ada halangan ini. Ialah A. ibu lantaran si mati meninggalkan anak dapat bapak lantaran si mati meninggalkan anak dapat suami lantaran si mayit bini meninggalkan anak dapat seberapa. Pasti tidak tergugur ya. Anak laki-laki dan perempuan menjadi asobah, mendapat sisa dengan bagian laki-laki 2 bagian dan perempuan sebagian. Anak-anak 1000, anak betina 500. Jangan sampai tegak. Nah, ini unyam nih. Sedikit kita Yosef ngato guru, ngato aku ni guru kau tu, oh no. Yosef pada guru dengan guru kita. Jadi kecil barat tidak tinggal dalam tu antara.
Mbak mau uang duit ini siapa pun di kantor. Benar? Siapa pun ini uang duit. Hebat begini. Anak bedino, anak laki-laki dan perempuan bedino menjadi asaba, mendapat sisa. Jadi bagian laki-laki 2 bagian dan perempuan sebagian. Mereka maka kita turunkan angka bagian-bagian tersebut 1/6, 1/6, 1/4. Ini mulai pembagian ya. Asabah yang diterima siswa itu tidak ada angka. Lalu kita cari satu angka yang bisa dibagi bulat 1/6 atau 1/4, yaitu dengan tidak pecah atau dapat satu angka yang dapat dibagi 6, dinamakan masalah 6. Kalau 12 dinamakan masalahnya 12, dan begitulah seterusnya. Yang tersebut di atas adalah masalah 12, lantaran kita buang 1 dari 2 angka 1/6, jadi tadi karena 1/6 ditambah 1/6 ya, tamasul serupa namanya, jadi 3/6 dan 1/4. Maka 6 dengan 4 dikatakan tawafuk atau sepakat. Oleh karena itu 1/2 dari 6 dikalikan 4 jadi 12, atau separuh dari 4 dikalikan 6 jadi 12 juga. Keterangannya sebagai berikut. Ibu mendapat 1/6 dari 12. Wow. Bapak mendapat 1/6 dari 12 sama dengan 2. Suami mendapat 1/4 dari 12, 3. Lebihnya 5 bagian buat anak laki-laki dan perempuan, karena 5 ini tidak dapat dibagi 3, yaitu 2 bagian untuk anak laki-laki dan sebagian untuk anak perempuan. Maka 3 bagian tersebut dikalikan 12 jadi 30. Sekarang kita bagilah kembali. Ibu mendapat 1/6 dari 36 sama dengan 6. Ayah mendapat 1/6 dari 36 sama dengan 6. Suami mendapat 1/4 dari 36 sama dengan 9. Jumlah 21. 36 diambil 21, sisanya 15 bagian. 15 dibagi 3. 36 diambil 21, sisanya 15 dibagi 3. Untuk anak perempuan 1 bagian dari 15, 5. Untuk anak laki-laki 2 bagian dari 15, 10. Jumlah 36 dan seterusnya. Contoh, beberapa contoh masalah. Kita lanjutkan dari ya. Kita dulu. Mudah-mudahan kita ulang-ulang pelajaran ini lebih afdal. Jadi pada setnya gitu. Mudah-mudahan kalau hitung dan pembagian tidak salah. Harapan kita ya. Sana sedikit tambahkan, baik yang dengar di rumah jangan langsung atau kita niat belajar, pasanglah niat tentang untuk ilmu, dituntut ilmu, dibolehkan. Kalau aku harus boleh ilmu, aku harus dapat ilmu. Jadi semangatnya dulu, semangat belajar, datang lagi tekun.
ditanya belajar apa malam. Itu tanda-tanda mulai. Jadi dari dia ada kesemangatan, ada kemauan. Jadi kemauan itu muncul ya. Begitu kemauan dia kuat, begitu dia belajar nyambung. Nah itu masuk tuh dampaknya ilmu. Karena modalnya ada kemauan, ada sungguh-sungguh masuknya. Karena itu yang diniati, Masya Allah. Jadi segala amal itu dengan dunia. Ini diniati nggak pernah belajar, nggak boleh. Nah itu boleh niati. Masya Allah. Beda dengan sambilan asal-asal datang. Udah tuh ya ada kata niat tadi ngawur we dengan we mau tahu beda tahu mau ngopi beda ngopi ya balik-balik ada kata benar. Jadi sesuai dengan manjada wajar subuh-subuh pasti apa. Jadi anak salam dan ya gimana bela belajar yang ke belajar aku yang baik-baik yang soal agama yang ke insya Allah. Allah ta'ala alam bismillah. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Kalimat hakin alaihi Nasallallahu wa syaitan rahman Allahumma min wasin alisin Muhammad Allahumma yansaral abara bir Muhammadin daim sabidin dunia akhirah. Allahumma ja'alnya man hadanya ma'marhumah wa tafarraqana ya Rabbi ta'ala tafarraqna ma'asura nasir kaiman nabi awal malan sadan ma'wala berakhirah walahimin. Allahumma hadina biman hadait wa abina biman abait wa tawlana biman tawallait wa barik lana bima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.